Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Matematika Dasar. Pada kesempatan kali ini akan kita jelaskan tentang geometri analitik bagian 2 ya, yaitu tentang lingkaran. Oke, kita mulai. Tujuan dari materi ini adalah diharapkan mahasiswa mampu menggambarkan dan menganalisa lingkaran pada sistem koordinat. Jadi setelah tahu ini diharapkan Anda bisa minimal menggambarkan, setelah menggambarkan baru menganalisa unsur apa saja yang terdapat pada lingkaran gitu ya. Nah, kemudian kita mulai dengan pendahuluan ya. Di sini akan dijelaskan beberapa hal penting atau atribut yang ada pada lingkaran gitu. Di sini disebutkan bahwa lingkaran merupakan tempat kedudukan titik-titik pada bidang yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Jadi kalau seandainya kita ngambil di sini, di sini, di sini, di sini, nah jaraknya terhadap titik tertentu, hal ini titik tertentu kita tunjuk titik ini, maka ini jaraknya sama tuh. Ini antara jarak, misalkan saya sebut jarak ini R1, jarak ini R2, di sini R3. Nah, ini semua titik-titik yang ada pada lingkaran ini memiliki jarak yang sama terhadap titik tertentu ini. Nah, untuk selanjutnya, titik tertentu ini disebut sebagai pusat lingkaran. Nah, terus jarak tertentu yang sama itu disebut jari-jari. Jadi, ketika berbicara tentang lingkaran, ada dua hal yang harus Anda ketahui. Yang pertama itu adalah pusat dan yang kedua itu jari-jari. Jadi ketika ada persamaan lingkaran, saya ulangi, dua atribut yang harus Anda kuasai, yang harus Anda tahu itu adalah pusat dan jari-jari. Jadi ketika kita ingin menentukan persamaan lingkaran. Nah, tapi dalam hal ini, dalam menentukan pusat dan jari-jari, Anda bisa menggunakan konsep-konsep sebelumnya. Misalkan ketika diketahuinya untuk pusat kasus-kasusnya. Misalkan kalau diketahuinya seperti ini. Nah, ini diameternya misalkan ya, ini X1, ini Y1, ini X2, ini Y2. Berarti kan pusat di sini nih. Nah, untuk mengetahui pusat itu tidak lain dan tidak bukan titik tengah seperti minggu sebelumnya. Berarti X1, X2 bagi 2, Y1 Y tambah Y2 dibagi 2. Nah, itu untuk mengetahui pusat. Kemudian untuk menentukan jari-jari, bisa jarak dari titik ini ke titik ini, seperti yang minggu sebelumnya pada hari Senin dibagi 2, atau bisa juga dengan menggunakan jarak dari P ke titik ini, misalkan gitu ya. Nah, nanti kita lihat seperti apa persamaannya. Nah, yang pertama itu persamaan lingkaran dengan pusat 0,0. Nah, analoginya seperti ini. Saya punya sebuah lingkaran dengan pusat 0,0, di mana saya ambil sebuah titik yaitu titik P yang terletak pada lingkaran. Berarti P itu terletak pada lingkaran gitu ya. Nah, di sini P itu memiliki titik X, Y, kemudian Anda pandang di sini segitiga OQP dengan siku-siku di sini, siku-siku di Q. Nah, berarti ketika di sini 0, maka di sini panjangnya itu adalah Y min 0. Selisihnya dari sini ke sini itu berarti ini titik X ya, berarti panjangnya itu X min 0. Sehingga karena ini segitiganya OQP itu siku-siku, maka berlaku Pitagoras. Sehingga OQ kuadrat ditambah QP kuadrat itu sama dengan OP kuadrat gitu ya. Nah, berarti ketika OQ kuadrat itu adalah X min 0 kuadrat ditambah Y min 0 kuadrat sama dengan, nah ini kita definisikan sebagai jari-jari lingkaran, berarti sama dengan OP kuadrat itu R kuadrat, sehingga X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, inilah persamaan lingkaran dengan pusat 0,0. Jadi dari sini kita bisa menentukan pusatnya 0,0 dan jari-jarinya itu adalah R gitu ya. Itu untuk pusat 0,0 dan jari-jari R.
Contoh kita lihat di sini, tentukan persamaan lingkaran dengan pusat 0,0 dengan dan jari-jari. Nah, selalu kalau pusat 0,0 berarti di sini selalu x kuadrat ditambah y kuadrat. Nah, tinggal jari-jarinya. Kalau R-nya 4, berarti ini kuadrat. Sehingga x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 16 untuk yang A. Satu ya. Untuk yang kedua, karena jari-jarinya ini selalu kalau pusat 0,0 x kuadrat tambah y kuadrat. Sehingga di sini 4 akar 3 dikuadratin. Jadi x kuadrat tambah y kuadrat 4 kuadrat kali 3 jadi x kuadrat tambah y kuadrat 4 kuadratin 16 kali 3 jadi 48 gitu ya. Kemudian yang B, tentukan pusat lingkaran dengan pusat lagi-lagi. Kalau pusatnya 0,0 langsung sediakan ini y kuadrat. Nah, melalui titik 6,-8. Nah, ini R kuadrat. Kalau melalui 6,8 ini artinya elemen X, ini artinya elemen Y. Kita substitusi dulu. Berarti dari sini X-nya 6 kuadrat, Y-nya min 8 kuadrat sama dengan R kuadrat. Jadi dari sini 36 tambah 64 sama dengan R kuadrat. Sehingga dari sini 100 sama dengan R kuadrat. Jadi X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 100 gitu. Itu ya. Nah, jadi ketika ada ditanyakan persamaan lingkaran, kita fokus di dua elemen, di dua keterangan yaitu pusat dan jari-jari gitu. Nah, di sini lihat karena ini nomor C, tentukan jari-jari lingkaran dengan persamaan. Nah, ini jari-jari itu ini, berarti ini R kuadrat. Berarti R kuadrat sama dengan 121. Berarti R-nya berapa? Akar 121. Dan yang ini adalah R kuadrat. Berarti 128. Berarti R-nya akar 128. Seperti itu gitu ya. Oke, kita lanjut dengan pusat A, B. Anda perhatikan lingkaran di sini pusatnya A, B ya di sini ya. Nah, berarti kalau dari sini ke sini A, berarti jarak dari sini ke sini pandang berarti di sini sama seperti tadi, pandang segitiga MQP di sini. Berarti ini mah siku-siku di Q gitu ya. Nah, berarti dari sini kalau dari sini A ke sini X berarti jaraknya ini adalah X min A yang ini. Sementara kalau dari sini ini Y, ini B nih. Ini berarti Y min B. Berarti dari sini Y min B gitu ya. Nah, ini Y min B, ini X min A. Jadi kalau ini kita definisikan, berarti MP kuadrat sama dengan MQ kuadrat ditambah QP kuadrat gitu ya. Nah, MP kuadrat itu R kuadrat. MQ itu adalah X min A kuadrat. Dari di sini QP itu berarti Y min B kuadrat. Sehingga ini adalah persamaan lingkaran dengan pusat A, B. Dari sini min A tambah Y min B kuadrat sama dengan, nah dari sini kita bisa menentukan pusat, berarti dari sini A, B dan dari sini jari-jari itu adalah R kuadrat. Jadi ini kalau mau mencari pusat ini dijadiin 0. Jadi X min A sama dengan 0. Berarti X-nya berapa? A. Ini juga sama. Y min B sama dengan 0. Berarti Y-nya sama dengan B. Sehingga jadilah pusatnya A, B. Seperti itu gitu ya. Kita lihat contohnya. Tentukan persamaan lingkaran dengan dengan yang A pusatnya ini, jari-jarinya ini. Oke, berarti tadi ingat bahwa pusatnya X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, ini pusatnya A, B. Berarti ini kalau dijawab berarti X min 4 kuadrat ditambah Y min 5. Oke, kuadrat sama dengan 6 kuadrat. Jadi dari sini X min 4 kuadrat ditambah Y plus 5 kuadrat sama dengan 36. Seperti itu ya. Nah, ini persamaan lingkarannya cukup sampai di sini. Kenapa? Karena pusatnya bentuknya seperti ini yang diinginkan. Nah, tentukan yang contoh 3. Tentukan pusat dan jari-jari. Nah, ingat kalau menentukan pusat seperti tadi ini dijadiin 0. Jadi berapa X-nya? Min 1. Ini dijadiin 0. Y tambah 3 sama dengan 0. Y-nya min 3. Sehingga pusatnya itu adalah min 1, min 3. Sementara untuk R adalah yang ini. R kuadrat sama dengan 81. Sehingga R akar 81 sama dengan 9. Jadi kita bisa menjawab ini pusat, ini jari-jari. Seperti itu gitu ya.
Contoh 4, diketahui sebuah lingkaran dengan pusat dan lingkaran tersebut melalui ini. Hitunglah jari-jari lingkaran kemudian tentukan persamaannya. Oke, kita lihat di sini sebuah lingkaran dengan pusat. Oke, berarti kita punya pusat lingkaran. Nah, kurang lebih di sini pusatnya. Berarti berapa di sini? 7, min 2 titik M. Nah, di sini ada titik A. A-nya itu min 2, 10. Nah, kita lihat ini berarti kan kalau dari M ke A itu jarak dari M ke A itu adalah jari-jari. Oke. Nah, berarti ini kan sama dengan jarak dua titik seperti yang minggu sebelumnya diajarkan. Jadi X1 min X2 kuadrat ditambah Y1 min Y2 kuadrat gitu. Nah, di sini ingat kalau ditanyakan diketahui sebuah lingkaran, nah tentukan persamaan. Nah, untuk menentukan persamaan kita butuh dua. Yang pertama pusat, pusat sudah ada di soal ini, kemudian jari-jari. Oke, nah jari-jari kita belum ada. Nah, kita cari jari-jari. Berarti dari sini andaikan di sini 7, min 2 ini X1 Y1. Dari sini min 2 10 ini X2 Y2. Berarti kalau pakai konsep ini jadi berapa? 7 min 2 kuadrat ditambah eh, min 2 min 10 kuadrat gitu ya. Jadi dari sini ini jadi 9 jadi 81 ini jadi 144 gitu ya karena 12. Jadi dari sini akarnya berapa? Di sini jadi 5 225 gitu ya. 225. Jadi 225 itu 15 ya. Oke, nah jadi di sini jari-jarinya sudah ada 15. Jadi persamaan lingkarannya X min X pusatnya sudah ada min 7, Y pusatnya min 2 jadi plus 2 sama dengan 15 kuadrat. Jadi seperti ini. Itu adalah berarti dalam hal ini sebetulnya pusat sudah tahu. Berarti pekerjaan kita mencari jari-jari dengan elemen yang diketahui seperti ini, maka kita butuh mencari jarak antar dua titik untuk menemukan jari-jari seperti itu ya. Oke. Nah, kemudian ada juga bentuk umum. Ya, sebetulnya sama aja antara bentuk umum dengan pusat A, B. Hanya saja di pusat A, B ini kalau kita uraikan ini menjadi X kuadrat min 2AX ditambah A kuadrat Y kuadrat min 2BY ditambah B kuadrat sama dengan R kuadrat. Jadi ini kalau disusun jadi seperti ini X kuadrat ditambah Y kuadrat min 2AX coret min 2BY coret ditambah A kuadrat min B tambah B kuadrat min R kuadrat. Nah, selanjutnya ini disebut A, ini disebut B, dan ini disebut dengan C. Sehingga ini X kuadrat tambah Y kuadrat ditambah AX. AX-nya itu adalah min 2A, ininya min 2B gitu. Ini BY tambah C sama dengan 0. Nah, ini sama dengan ini. Tapi untuk bentuk umum ini pusatnya adalah rumusnya ini. Dari sini kan tadi ini pusatnya A, B. Ini supaya dapat A berarti ini min setengah A. Min setengah kali min 2A. Kenapa jadi sama dengan A? Kenapa? Kan tadi sudah diketahui pusatnya itu A. Makanya dari sini kalau sudah bentuk umum seperti ini, nah berarti ini pusatnya adalah seperti ini. Min setengah A, min setengah B. Dan jadinya seperti ini. Nah, kalau nanti dalam persamaan lingkaran dinyatakan dalam bentuk umum, langkah pertama Anda harus tentukan dulu A-nya berapa, B-nya berapa, dan C-nya berapa. Supaya bisa disubstitusi ke rumus pusat dan jari-jari. Seperti itu gitu ya. Nah, tentukan persamaan umum lingkaran dengan pusat dan jari-jari. Nah, ini sebetulnya sama aja dengan pusat A, B, dan ini jari-jari R. Hanya kita kuadratkan gitu ya. Jadi dari sini X min 4 jadi X plus 4 kuadrat ditambah Y min 3 kuadrat sama dengan 7 kuadrat. Nah, ini kalau kita uraikan jadi seperti ini ditambah 16
tambah Y kuadrat min 6Y tambah 9 sama dengan ini 49 gitu ya. Nah, berarti ini X kuadrat ditambah Y kuadrat, ini sudah kita hitung. 8X min 6Y sudah kita hitung. 16 tambah 9, 25. 25 min 49 sama dengan 0. Berarti X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 8X min 6Y. Ini kurang ini itu min 24 sama dengan 0. Nah, seperti itu gitu ya. Kemudian contoh 6. Nah, seperti tadi yang sudah dijelaskan, ketika ada bentuk umum, tentukan dulu A dan B-nya. Ini A berarti min 6, dan ini B itu adalah 4, dan ini adalah C min 3. Tadi pusat itu adalah min setengah A, min setengah B. Berarti dari sini min setengah kali min 6, min setengah kali 4. Sehingga dari sini 3, min 2. Sementara untuk jari-jari itu bisa langsung dari sini 3 kuadrat, 3 dari sini ya, tambah min 2 kuadrat dikurangi C kuadrat. Oke. Kan tadi di sini min kuadrat. Nah, jadi seperti ini. Jadi untuk menentukan jari-jari bisa dari pusat diketahui. Jadi pusat kuadrat masing-masing dikurangi nilai C gitu. Jadi dari sini 9 tambah 4 kurangi 9 sama dengan 2. Sehingga pusatnya adalah 3, min 2 dan jari-jarinya 2 gitu ya. Nah, ini juga sama, menyinggung garis. Nah, ini yang unik. Nah, berarti tentukan persamaan lingkaran yang berpusat. Nah, ini berarti pusatnya udah ada 0,0. Menyinggung garis. Jadi kalau dianalogikan, ini kalau digambarkan kurang lebih gini. Ini pusatnya 0,0 ya. Nah, tapi di sini garisnya seperti ini. Andaikan, berarti ini 3X min 4Y ditambah 5 sama dengan 0. Tadi kalau ditanyakan persamaan lingkaran, kita butuh dua keterangan. Yang pertama pusat, yang kedua jari-jari. Pusat sudah ada, nah tinggal jari-jari. Berarti jari-jari dari sketsa ini tidak lain dan tidak bukan jarak dari titik. Berarti jari-jari itu jarak dari titik 0,0 ke garis 3X min 4Y tambah 5 gitu. Nah, berarti ini jarak itu adalah tinggal diganti. 3, nah ganti X-nya dengan 0, min 4 kali 0 ditambah 5 per akar dari koefisien X dikuadratin, koefisien Y dikuadratin. Nah, jadi dari sini ini 5, ini akar 255, 5 lagi jadi 1 gitu ya. Nah, nanti di bagian akhir ada rumus untuk jaraknya ya, jarak dari titik ke garis. Berarti ini dalam hal ini jari-jari yang ditanyakan itu adalah jarak dari titik ke garis. Nah, berarti untuk nomor 8 itu karena pusatnya 0,0 selalu X kuadrat tambah Y kuadrat karena jari-jarinya seperti itu. Jadi jari 1 gitu ya. Kemudian nomor 9, ini yang seperti tadi saya jelaskan di awal, kalau diketahui dua buah titiknya di ujung sebagai diameter, jadi kayak gini. Ini titik P, ini titik Q. Titik P min 3, titik Q min 3,2, titik P 1, min 4. Berarti kalau mau mencari pusat, nah itu kan titik tengah. Titik tengah antara P dan Q, seperti yang minggu kemarin diajarkan, hari Senin. Berarti 1 ditambah min 3 dibagi 2 kalau untuk X-nya. Untuk Y-nya min 4 tambah 2 dibagi 2 gitu. Jadi X tambah Y dibagi 2, X1 tambah X2 dibagi 2, Y1 tambah Y2 dibagi 2. Untuk mencari titik tengah ini jadi min 1, ini juga jadi min 1. Berarti pusat sudah ada gitu ya. Karena untuk mencari persamaan, lagi-lagi kita butuh pusat dan kita butuh jari-jari atau R kecil gitu ya. Ini pusat sudah ada, berarti dari sini min 1, min 1. Nah, sekarang kita mencari jari-jari. Jari-jari jarak antara titik pusat dengan Q. Ini PR sama dengan jarak. Jarak pusat ke Q. Berarti dari sini kita lihat pakai yang kemarin. X1 min X2. Min 3 min 1 dikuadratin. 2 min 1 dikuadratin. Jadi ini dikuadratin jadi 4, ini dikuadratin jadi 9, jadi akar 13. Sehingga persamaan lingkarannya X min X pusat jadi min 1 kuadrat, Y min pusat kuadrat sama dengan akar 13 kuadrat. Jadi
X tambah 1 kuadrat, Y tambah 1 kuadrat sama dengan 13. Oke. Jadi untuk contoh 9 ini kita punya rumus bukan rumus baru atau. Jadi konsepnya titik pusat diperoleh dengan titik tengah dua buah titik dan jari-jari diperoleh dengan jarak dari titik ke titik. Nah, itu harus tahu ya. Oke. Nah, sekarang seperti ini. Coba lihat dari gambar ini pusatnya berapa? Pusatnya sudah disebutin. Nah, berarti di sini menyinggung sumbu Y. Kalau menyinggung sumbu Y, berarti ini kan segini jari-jarinya. Nah, kita lihat berarti dari sini ke sini berapa? 5. Di sini juga 5. Oh, berarti jari-jarinya adalah 5 sehingga X min 5 kuadrat Y min 3 kuadrat sama dengan jari-jarinya 5 kuadrat. Nah, jadi seperti itu persamaan lingkarannya atau kalau tidak disebutin boleh sampai di sini juga gitu ya persamaannya. Kecuali kalau harus dinyatakan dalam bentuk umum. Berarti kalau dinyatakan dalam bentuk umum itu harus diuraikan gitu. Nah, ini juga sama. Tentukan persamaan lingkaran dengan pusat. Nah, pusat sudah ada. Tinggal mencari jari-jari. Berarti jari-jari itu jarak 2,1 ke garis 4x tambah 3y plus 4 gitu. Jadi kalau digambarkan mungkin 2,1 di sini kurang lebih. Nah, ini garisnya gitu ya yang 4x tambah 3y plus 4. Nah, ini kita jaraknya ini gitu. R-nya gitu ya. Nah, berarti ini sama dengan X-nya diganti dengan 2 dan Y-nya dengan 1. Jadi 4 kali 2, Y-nya dengan 1. Nah, tambah 4 dibagi akar kuadrat dari koefisiennya. Koefisien X 4 kuadrat, koefisien Y 3 kuadrat. Sehingga ini 4 jadi 8, ini 3, ini 4. Jadi ini 25, 8 tambah 3 itu adalah 11, 11 tambah jadi 15. Jadi 15 dibagi 5 itu 3. Sehingga persamaan lingkarannya pusat kuadrat min ini pusat kuadrat sama dengan 3 kuadrat atau X min 2 kuadrat Y min 1 kuadrat sama dengan 9. Seperti itu gitu ya. Nah, ini juga sama. Nah, kalau bentuknya kayak gini, itu tinggal disubstitusi ke bentuk umum. Ke bentuk umum kayak gimana, Pak? Tadi bentuk umum itu X kuadrat tambah Y kuadrat ditambah AX tambah BY tambah C sama dengan 0 gitu ya. Nah, dari sini kita lihat ini X, ini Y, ini X, ini Y, ini X, ini Y. Misalkan sekarang saya coba substitusi 0,4 berarti X-nya 0, Y-nya 4. 0 kuadrat, 4 kuadrat, A kali 0, B kali 4 ditambah C sama dengan 0. Berarti 4 kali 4, 16. Oh, maaf, salah. 4, 16 ditambah 4B ditambah C sama dengan 0. Lakukan hal yang sama untuk 1,3. Berarti 1 kuadrat, 3 kuadrat, A kali 1, B kali 3 ditambah C sama dengan 0. Berarti ini dengan ini jadi 10 ditambah A ditambah 3B ditambah C sama dengan 0. Kalau yang 1, min 1 juga sama. 1 min 1 kuadrat A kali 1, B kali min 1 tambah C sama dengan 0. Sehingga ini jadi 2 ya. 2 tambah A min B tambah C sama dengan 0. Kita punya 3 persamaan. Persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3. Kita eliminasi substitusi sehingga dapat A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa gitu ya. Oke, mungkin sekian dari saya. Di sini ada bagian rangkuman ya. Silakan Anda baca dan lihat soal, kemudian kerjakan bagian ada oleh-olehnya yang ada di bagian slide akhir ya. Silakan dikerjakan dan kumpulkan sesuai dengan deadline yang ada di GCR. Oke, semoga Anda paham apa yang saya jelaskan. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu ya. Maaf ada sponsor ya barusan ya. Sebentar di sini ditutup dulu nih. Ada iklan.